Baik anak-anak. Jadi di sini Buri akan membahas soal evaluasi bab mutasi yang ada pada UKBM kalian. Jadi kalian kemarin kan sudah mengerjakan, terus nilainya juga sudah saya kembalikan ke kalian. Jadi di sini biar kalian tahu yang jawaban yang benar itu yang apa. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Induksi kolkisin pada saat proses pembelahan sel akan menyebabkan. Nah, kolkisin di sini adalah suatu mutagen kimia yang biasa digunakan untuk pembentukan semangka tanpa biji. Jadi semangka tanpa biji itu bisa dibuat dengan menggunakan mutagen kimia, yaitu pemberian kolkisin. Nah, bagaimana kolkisin itu bisa mempengaruhi proses pembelahan sel? Jawaban yang tepat adalah karena kolkisin dapat menyebabkan tidak terbentuknya gelendong pembelahan. Jadi jawaban nomor 1 adalah delta. Kemudian yang nomor 2, sindrom Down lahir dari fertilisasi antara orang tua yang memiliki. Nah, ingat sindrom Down itu kan trisomi pada kromosom nomor 21, ya kan? Trisomi itu apa? Kelebihan satu kromosom. Jadi rumusnya adalah 2n+1. Nah, kromosom manusia itu kan ada 23 pasang, ya kan, normalnya 23 pasang dikali 2 berarti kan ada 46 buah kromosom. Karena dia kelebihan satu kromosom, jadi sindrom Down itu jumlahnya kromosomnya sebanyak 47 kromosom. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jadi dihasilkan dari sperma yang memiliki kromosom N+1 dan ovum yang terdiri dari N, kayak gitu. Jadi kalau dijumlahkan dia nanti sejumlah 2n+1 gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3 di sini ada gambar peta kromosom, ya kan? Coba kalian perhatikan, ini banyak sekali yang salah di soal nomor 3. Ini kromosom yang sebelumnya, yang awal itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini adalah sentromer atau pusat kromosom 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kemudian mengalami mutasi sehingga berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 11, 12. Bisa dilihat di sini bahwa di sini mutasinya jelas terjadi proses pembalikan susunan basa nitrogen. Nah, pembalikan itu apa? Pembalikan itu adalah inversi, ya kan? Pembalikan itu adalah inversi. Jadi susunan dari basa nitrogen dalam kromosom itu terbalik. Itu berarti adalah inversi. Nah, inversi itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya inversi perisentrik dan ada inversi parasentrik. Inversi perisentrik itu terjadi apabila susunan basa nitrogen itu berbaliknya itu melewati sentromer. Coba dilihat di sini. Ini kan di lengan kromosom yang kanan kan cuma sampai angka 6. Sedangkan lengan kromosom yang kiri kan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dia mengalami mutasi sehingga yang awalnya angka 6 itu di lengan kromosom kanan, dia pindah ke lengan kromosom kiri. Berarti kan dia melewati sentromer. Nah, karena dia melewati sentromer, berarti inversinya adalah inversi yang perisentrik. Gitu ya. Nah, tapi kalau pembalikannya itu tidak melewati sentromer, berarti dia adalah inversi yang parasentrik. Oke, coba dilihat ini ya. Nah, ini biar kalian gak bingung. Kalau inversi parasentris itu bisa terlihat di sini, susunannya itu cuman berbalik di lengan yang sama, ya kan? Tapi kalau inversi perisentris itu dia susunannya itu bisa berpindah ke lengan yang lain.
Nah, di sini kan kelihatan bahwa FG berpindah ke lengan sini, BCDE berpindah ke lengan sini. Berarti kalau terjadi perpindahan lengan melewati sentromer, itu adalah inversi yang perisentris. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini jelas adalah yang inversi yang perisentris. Oke, gitu ya. Nah, kemudian nomor 4. Jika terjadi mutasi gen, maka titik. Nah, mutasi gen itu kan ada berbagai macam ya. Ada yang berubah hanya basa nitrogennya saja, ada yang dapat menyebabkan perubahan susunan genotip. Jadi, kalau terjadi mutasi gen, maka yang jelas itu yang berubah adalah genotipnya. Ya kan? Karena gennya berubah, mengalami mutasi, maka genotipnya otomatis pasti berubah. Tapi apakah perubahan genotip itu bisa menimbulkan perubahan fenotip atau tidak? Nah, jawabannya tergantung besar tidaknya mutasi gen yang terjadi. Kalau mutasi gen yang terjadi itu besar, maka terjadi perubahan genotip dan fenotipnya juga bisa berubah. Tapi kalau misalkan mutasi gennya yang terjadi itu sedikit, maka hanya terjadi perubahan genotip tapi fenotipnya tidak berubah atau tetap. Nah, jadi nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, di sini juga banyak yang salah kemarin. Oke, sekarang nomor 5. Virus dapat menimbulkan mutasi pada makhluk hidup karena titik. Nah, virus itu kan suatu itu ya, dia dikatakan makhluk hidup bukan, dikatakan benda mati bukan. Jadi virus tuh hanya bisa hidup di makhluk hidup. Nah, jadi dia harus menginfeksi jaringan hidup untuk bisa bereproduksi. Virus itu sendiri dia itu tersusun dari yang namanya DNA. Nah, DNA virus yang menginfeksi jaringan hidup ini yang dapat menyebabkan mutasi pada makhluk hidup yang ditumpanginya gitu. Jadi nomor 5 sudah banyak yang betul, jawabannya memang adalah bravo. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Ditinjau dari tumbuhan itu sendiri, tumbuhan yang mengalami mutasi dan menjadi poliploidi akan merugikan karena titik. Oke, nomor 6 ini sudah saya bahas di video mutasi yang sudah saya share sebelumnya, bahwa tumbuhan poliploid ini kan contohnya kayak semangka tanpa biji itu ya. Semangka tanpa biji bagi manusia itu menguntungkan. Karena apa? Karena kita tidak perlu membuang biji saat memakan semangka. Tapi bagi tumbuhan itu sendiri, dari sudut pandang tumbuhan itu sendiri, semangka itu tidak punya biji, itu rugi bagi semangkanya. Karena apa? Semangkanya tidak bisa melakukan reproduksi bagi dirinya sendiri karena dia tidak memiliki biji, begitu kan? Nah, jadi kalau ditinjau dari tumbuhan itu, tumbuhan yang mengalami mutasi dan mengalami poliploid jelas itu merugikan karena dia tidak dapat membentuk alat perkembangbiakan generatif. Dalam hal ini bijinya tidak terbentuk, kayak gitu. Nomor 7. Manakah pernyataan yang benar mengenai sindroma pada manusia? Oke, nomor 7 ini juga sudah saya jelaskan di video yang sudah saya share di materi sebelumnya. Yang pertama adalah sindrom Down. Sindrom Down itu trisomi bukan pada nomor 13. Tapi sindrom Down itu trisominya ada pada nomor 21, ya kan? Nah, kemudian oke, nih ya saya bukakan materinya yang kemarin. Nah, di sini bahwa sindrom Down itu trisomi pada kromosom nomor 21. Jadi yang A itu jelas salah karena kan yang A itu tadi pada kromosom nomor 13, ya kan? Nah, kemudian yang A juga yang B itu juga salah karena sindrom Patau itu bukan trisomi pada nomor 21. Yang nomor 21 tadi kan adalah sindrom Down. Nah, sindrom Patau itu ini. Jadi sindrom Patau itu trisomi pada nomor 13, 14 atau nomor 15. Nah, ini sindrom Patau. Nomor 13, 14 atau 15. Berarti terbalik ya antara yang A dan B itu tadi. Jadi A dan B salah. Kemudian yang C, sindrom Edward.
dikatakan trisomi pada gonosom X. Nah, jadi kromosom X-nya ketambahan 1X jadi XXX, jelas salah ya. Nah, itu bukan sindrom Edward. Karena sindrom Edward itu bukan trisomi pada gonosom, tapi sindrom Edward ini trisominya pada autosom atau pada kromosom tubuh, yaitu pada kromosom nomor 16, 17 atau nomor 18. Nah, kemudian opsi yang D, sindrom Turner, yaitu trisomi pada autosom nomor 18. Nah, ini juga salah. Karena apa? Karena sindrom Turner itu dia trisominya itu pada gonosom. Nah, ini bisa dilihat. Sindrom Turner itu dia kehilangan satu kromosom seks. Dan dia itu bukan trisomi, maaf. Dia itu justru kekurangan satu kromosom X, sehingga dia itu menjadi X0. Jadi kalau pada wanita normal kan memiliki 2 kromosom X atau XX, tapi pada sindrom Turner itu dia hanya memiliki satu kromosom X saja. Nah, itu jadi yang opsi D jelas salah. Kemudian kita lihat yang opsi E, sindrom Klinefelter, yaitu trisomi pada gonosom dengan rumus kromosomnya 44A plus XXY. Nah, ini yang benar ya. Jadi sindrom Klinefelter itu kan diderita oleh laki-laki, di mana dia itu laki-laki tumbuh payudara dan mandul. Nah, bisa dilihat di sini dia gonosomnya adalah ketambahan satu kromosom X. Jadi dia memiliki XXY. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal di nomor 7 betul adalah yang E. Gitu. Yang E ya jadi jawabannya. Oke, lanjut nomor 8. Sindrom Cri-du-Chat merupakan kelainan yang menyebabkan penderitanya ketika lahir mengeluarkan suara seperti tangis kucing dan biasanya mati pada saat masih anak-anak atau bahkan sejak lahir. Peristiwa ini merupakan kelainan akibat ... Nah, ini juga sudah saya tampilkan di video pertemuan sebelumnya. Nah, sindrom Cri-du-Chat atau tangis kucing adalah kelainan genetik akibat adanya delesi atau hilangnya sedikit bagian pada lengan pendek kromosom nomor 5. Nah, jadi jelas jawabannya ini berarti adalah yang delta. Nomor 8 jawabannya yang delta ya. Oke, kemudian nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat pemutasian di bidang pertanian. Nah, mutasi gen itu kan juga bisa memiliki manfaat selain juga dapat menyebabkan kerugian. Nah, coba kita lihat opsinya ya. A. Penggunaan radiasi untuk pengawetan biji dan umbi-umbian dalam masa penyimpanan. Penggunaan radiasi jelas adalah menghasilkan dan menyebabkan mutasi. Dan ini menguntungkan karena dapat menambah masa penyimpanan biji. Oke, berarti A itu kurang tepat. Yang B, penggunaan radiasi dalam memberantas hama serangga dengan menjadikan serangga steril. Nah, ini juga benar ya kan? Karena apa? Karena apabila hama serangga itu diradiasi sehingga serangga itu menjadi steril, maka serangga itu tidak akan mengganggu tanaman budidaya kayak gitu. Jadi ini adalah peranan positif ya kan. Yang C, penggunaan radiasi untuk menghasilkan padi atomita yang diadaptasikan. Padi atomita itu adalah jenis padi suatu varietas yang namanya varietas atomita. Nah, varietas atomita ini diradiasi sehingga dia bisa lebih mudah beradaptasi terhadap lingkungan tempat dia tumbuh. Nah, ini kan berarti merupakan manfaat pemutasian di bidang pertanian kan. Nah, berarti yang C ini juga betul. Nah, sedangkan yang delta, penggunaan biopestisida untuk memberantas hama tanaman. Nah, di sini harus kita lihat biopestisida itu apa sih? Pestisida alami kan. Nah, misalkan pestisida alami itu misalkan ada suatu sawah, di sawah itu lagi diserang hama wereng misalkan kayak gitu. Maka untuk menanggulangi maraknya wereng yang menyerang padi di sawah itu, petani kemudian melepaskan beberapa burung pemangsa wereng. Nah, sehingga populasi wereng di sawah itu menjadi menurun, sehingga yang namanya padi itu menjadi tidak banyak diserang oleh hama wereng tersebut. Nah, itu adalah
biopestisida seperti itu. Nah, jadi itu adalah bukan peranan mutasi ya kan, karena dia tidak melibatkan peristiwa mutasi. Nah, jadi jawaban yang nomor 9 yang paling tepat itu adalah yang delta. Oke. Yang nomor 10. Di antara proses yang menunjukkan terjadinya mutasi alami adalah, nah ini mutasi kan ada mutasi alam dan ada mutasi buatan. Kita lihat yang opsi A. Penggunaan sinar X untuk membunuh sel-sel kanker. Nah, ini jelas mutasi buatan, ya kan? Karena sinar X-nya ini kan pasti akan di untuk radiasi. Kan orang terkena kanker kan bisa menggunakan radioterapi ya kan, radioterapi untuk pengobatannya. Nah, itu kan berarti secara buatan. Kemudian yang opsi B, penggunaan radiasi dalam pengawetan biji dan umbi-umbian dalam masa penyimpanan. Ini juga adalah mutasi buatan karena radiasinya kan dibuat oleh manusia kayak gitu. Kemudian yang C, pemberantasan hama serangga sehingga hama serangga menjadi steril atau mandul. Nah, ini juga adalah buatan ya kan, karena dibuat oleh manusia sehingga serangganya itu menjadi steril atau mandul. Kemudian yang D, radiasi tanaman padi yang diadaptasikan untuk hidup di daerah kering dan tahan dengan kadar garam tinggi. Nah, ini juga seperti padi atomita tadi yang diadaptasikan. Ini adalah radiasi buatan yang sengaja diradiasi oleh manusia. Nah, sedangkan yang opsi E, meningkatnya kanker kulit karena pengaruh sinar ultraviolet. Nah, kalau ini jelas adalah mutasi alami karena tidak sengaja untuk dimutasikan kayak gitu kan, karena dari alam untuk sinar ultravioletnya itu. Jadi nomor 10 yang benar jawabannya adalah E kayak gitu. Itu ya anak-anak, jadi itu adalah pembahasan soal evaluasi bab mutasi di UKBM kalian. Makasih.